Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam program Agama dan Masyarakat Kantor Berita Radio KBR dan TV Tempo. Kali ini kita bersiaran langsung dari Garut di Jawa Barat, dari Pesantren Al-Musadadiyah di Garut, Jawa Barat. Dan tema kita pada malam hari ini adalah peran pesantren dalam mencegah dan menyebarkan paham radikal. Nah, ini saat ini menjadi hal yang sangat menonjol ya, karena begitu banyak hal-hal baru atau isu-isu baru terkait hal ini. Saya Arin Suandari dan Sutami yang akan memandu acara ini. Kita saat ini sudah bersama dengan Bapak Kiai Haji Tontowi Musadat, pemimpin Pondok Pesantren Musadadiyah Garut. Assalamualaikum Bapak dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Pak Irfan. Pak Irfan ini adalah Wakil Kepala Kepolisian atau Wakapolres Garut. Pak Irfan, selamat datang dan selamat malam. Selamat malam, Mbak. Kita juga tidak hanya berempat, Tami, karena saat ini kita berada di tengah-tengah para santri dan warga Garut. Selamat malam. Iya, Tami, apa yang akan kita bahas pada malam hari ini? Di kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana pesantren bisa berperan aktif, juga kalangan masyarakat lebih luas bisa berperan aktif dalam mencegah penyebaran paham radikal. Kalau kita perhatikan di media-media belakangan ini banyak memberitakan aksi-aksi soal pengaruh negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS, belakangan disebut sebagai Islamic State atau negara Islam katanya. Ada sejumlah warga Indonesia yang diidentifikasi sudah ikut ke sana, ikut ke Suriah, dibaiat dan segala macam, dan pemerintah belakangan juga sudah melarang warga Indonesia untuk ikut-ikutan pergi ke Suriah dan Irak. Dan pemerintah ini juga mendorong semua pihak agar mencegah supaya tidak ada lagi anak-anak muda terutama ini yang ikut-ikutan pergi ke sana. Nah, sebenarnya kita ingin mengetahui lebih jauh bagaimana peran dan juga bagaimana bahayanya paham-paham seperti ini. Kita ke Pak Kiai dulu. Pak Kiai, sebenarnya pesantren atau lebih umum dulu ya, Islam itu memandang ISIS yang lagi tenar itu loh Pak. Seperti apa sih Pak Kiai? Sebagaimana kita ketahui bahwa pesantren ini lembaga pendidikan keagamaan ya. Dan di dalam agama itu dipelajari semacam, kalau di dalam usul fikih di pesantren itu ada kitab namanya ahkam wad'iyah. Jadi ahkam taklifiyah, ada ahkam wad'iyah. Ahkam wad'iyah itu hukum kondisi. Hukum kondisi. Kondisi. Jadi yang namanya fikih itu statusnya masih teoritis idealis lah. Teoritis idealis itu bahwa fikih itu finalnya bukan pada tataran teori, konsep, tidak. Finalnya adalah saat diaplikasikan, kondisi saat diaplikasikan. Jadi final fikih itu terletak pada objek hukum, kondisi objek hukum saat fikih itu diterapkan. Saya ambil contoh, haji menurut syariat wajib, bahkan itu rukun Islam, ya dah. Tapi ketika diaplikasikan ke kita aja, bagi you mungkin belum wajib. Kenapa? Oh, jangankan buat ONH, cicilan rumah aja, maaf, namanya contoh ya, sekolah anak aja kadang-kadang terlambat SPP-nya, ya dah. Artinya menurut tataran teoritis idealis fikih wajib bahkan rukun, tapi ketika diaplikasikan harus disaring oleh hukum kondisi. Hukum kondisi itu 3, sabab, syarat, dan kendala mawani. Kalau syaratnya masuk silahkan,
Kalau rukun sababnya masuk, syaratnya masuk, tidak ada kendala, go ahead. Jalan. Tapi kalau ada salah satu kendala aja, rubah hukum. Nah, seperti itu. Jadi semua hukum syariat ketika diaplikasikan, disaring, itu sudah merupakan kesepakatan, sudah merupakan ajaran yang disepakati oleh umat, ya. Jadi seperti hal-hal seperti masalah penegakan syariat di negeri ini kan ya. Saya melihatnya, kebetulan saya ada sedikit makalah tentang dinamika hukum Islam dan saya sudah upload di internet dan itu sudah di-download oleh berbagai orang, bahkan diterjemahkan oleh orang India ke dalam bahasa Inggris makalah saya ini. Jadi di dalam makalah itu saya sampaikan bahwa yang namanya penerapan hukum syariat ini adalah ada 3 jalur. Pertama jalur formalisasi agama, kedua jalur politik, ketiga jalur kultural. Ketika jalur formalisasi agama di Indonesia tidak mungkin karena kita heterogen, artinya syaratnya tidak memenuhi, makanya itu bisa diabaikan. Ambil jalur yang kedua, politik. Dan kita sekarang Indonesia banyak partai politik Islam ya. Tapi sejarah realita belum pernah tuh selama penyelenggaraan pemilu dari semenjak Republik ini berdiri partai Islam keluar sebagai pemenang mutlak. Apalagi jangankan pemenang mutlak, semua partai Islam disatukan aja nggak nyampe 50%, 51 nggak sampai. Akhirnya satu-satunya yang tinggal adalah jalur kultural. Jalur kultural inilah yang dikembangkan oleh ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, UPI, itu. Pendidikan, sosial, kesehatan lah, seperti itulah yang kultural. Dan Indonesia, maaf, merupakan negara terbesar populasi muslimnya di dunia kan ya. Padahal Indonesia baru sebelumnya dijajah oleh non muslim 300 tahun ya, 350 tahun ya. 3,5 abad. Tapi kenapa bertahan mayoritas? Jawabannya kultural, bukan politik, bukan formalisasi agama, kultural. Kultural adalah jalur yang diwariskan oleh Wali Songo, ya, para ulama, para wali kepada kita, dan kita masih berada di jalur itu sekarang. Dan ternyata alhamdulillah jalur kultural ini nggak ada hak-hak umat yang diberangus atau yang oleh pemerintah oleh negara. Semuanya dihargai, semuanya bahkan pemerintah ikut sholat Id, menyelenggarakan, ikut tarawih keliling kan ya, seperti itu. Jadi kita melihatnya di pesantren bahwa secara teoriti di pesantren mereka sudah diajarkan bahwa ketika syariat diterapkan itu harus disaring oleh yang namanya hukum kondisi. Ketika hukum kondisi tidak masuk ya sudah selesai. Jangan dipaksakan begitu ya. Itu penjelasan menarik dari Pak Kiai. Kita ke Pak Irfan. Di Garut sendiri identifikasi kepolisian Garut, bagaimana paham-paham radikal di sini? Apakah ada sedikit atau banyak nih jangan-jangan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kiai, saya mohon izin bahwasanya seperti pertanyaan moderator terkait dengan paham-paham radikal untuk di Garut sampai saat ini belum ada bermuncul. Namun kita selalu mengantisipasi bersama-sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dari tingkat polsek sampai tingkat Polres. Karena apa? Kita melihat bahwa Garut tentunya di sini karakteristik atau kultur agama sangat kuat. Untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, sebagaimana moderator katakan adalah suatu timbulnya paham radikal, kita tidak lepas komunikasi dengan beliau maupun pondok pesantren yang lainnya untuk mengantisipasi ini jangan sampai berkembang. Itu yang memang tugas kita sebagaimana. Jadi dari bibitnya pun udah dihambat gitu ya? Iya, jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Prinsipnya seperti itu mungkin. Baik. Iya. Baik Pak Irfan. Baik saudara, kita masih akan melanjutkan program agama dan masyarakat, peran pesantren mencegah penyebaran paham radikalisme.
kami akan mengundang Anda di program ini untuk bergabung di nomor telepon bebas pulsa kami di 0800 140 3131. Anda juga bisa mengirimkan SMS di 0812 118 8181, dan untuk hadirin yang ada di Aula Pesantren Al Musadadiyah juga nanti boleh bertanya pada Pak Kiai, pada Pak Irfan tentang bagaimana paham radikalisme harus terus ditekan oleh pesantren, salah satu pilarnya. Dan tentu saja yang lagi ramai saat ini ISIS, negara Islam Irak, Suriah, barangkali memang sudah banyak ya yang kita dengar. Kita akan kembali sesaat lagi masih dalam agama dan masyarakat. Kami segera kembali. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita, saudara, seputar bagaimana menangkal paham radikal dan bagaimana pesantren bisa berperan besar dalam proses penangkalan ini. Kita bersiaran langsung, saudara, dari pesantren Al Musadadiyah di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Saya Sutami dan Arin Suandari masih bersama dua narasumber kita, Pak Kiai Haji Tontowi Musadat, salah satu pemimpin dari pesantren Al Musadadiyah, dan juga ada Pak Komisaris Polisi Irfan Numansyah, Wakil Kepala Kepolisian Resort Garut, Jawa Barat. Kita kembali ke Pak Kiai. Kalau yang radikal, terutama yang belakangan ini ISIS ini, mereka menggembar-gemborkan soal negara Islam, tapi tadi mereka tampaknya tidak menggunakan yang disebut Pak Kiai tadi sebagai hukum kondisi, begitu ya. Nah, tapi dalam mencoba merekrut teman-teman barunya ini, nah kelompok-kelompok ini selalu menggembar-gemborkan misalnya dalil jihad, mati syahid,
lalu juga khilafah Islamnya, lalu baiat. Sebenarnya konsep-konsep ini dalam Islam itu seperti apa, Pak Kiai? Begini, sebenarnya masalah ISIS ini ya, kita kan, jangankan kita, orang-orang Amerika sendiri, kalau you buka internet, mereka orang Amerika sendiri mengatakan bahwa ISIS itu bikinan mereka, bikinan Amerika sama Zionis. Ini kebetulan saya mengupload, ngedownload kutipan dari The American Conservative, artikel Islamic Civil War. Ini adalah tulisan dari seorang pemuka, David Gardner. Dia adalah penulis ya di majalah Wall Street. Dia mengatakan, coba di sini, berjuang untuk sebuah sekte atau agama adalah salah satu kontributor paling ampuh untuk perang generasi keempat, yaitu perang yang dilancarkan oleh entitas selain negara. Jadi mereka bilang kalau ingin menghancurkan dunia Islam, kita nggak usah ikut campur di dalamnya. Adu domba aja antara mereka, katanya, etnis. Ya etnis yang muncul kan Syiah sama Sunni kan ya. Maka diadu domba lah oleh mereka. Gitu. Mereka menonton aja. Gitu. Kenapa? Karena menurut pandangan mereka bahwa seperti Syiah itu memandang Sunni itu lebih kafir dari Kristen sekaligus, lebih kafir dari itu menurut mereka kan ya. Saya hanya ngutip saja. Artinya apa yang mereka temukan, dan itu mereka temukan saat mereka invasi ke Irak zaman Bush. Loh, ternyata ada gesekan luar biasa antara umat Islam, antara Fidel, ini harus dimanfaatkan, dan sekarang dimanfaatkan betul oleh mereka. Dan kita yang tidak mengerti sejarah, ya terpancing. Ya terpancing dong. Iya. Makanya saya nggak usah berbicara masalah teknis jihad itu dan ininya. Ya kalau seandainya yang muncul adalah seperti ISIS ini, sementara orang mereka sendiri bilang begitu, ya kenapa kita mesti kepancing? Kita kan bukan ikan ya, yang biasa kepancing kan ikan ya. Kita kan bukan domba ya, walaupun di Garut banyak domba ya. Yang suka diadu domba kan ya domba, bukan manusia, bukan sekte kan ya. Lah iya, ya, bukan domba, bukan ikan aja, kenapa kepancing kemana mau diadu domba kan ya. Adu domba intinya ya Pak Kiai. Baik Pak Irfan, kalau antisipasi yang dilakukan Polres Garut seperti apa Pak? Di beberapa daerah itu sudah, kalau pemerintahnya menyatakan melarang ISIS gitu kan. Di beberapa wilayah sudah melakukan itu. Pemerintah Indonesia secara umum juga sudah melakukan itu. Tapi kemudian juga wilayah-wilayah tertentu lebih ketat lagi melakukannya. Apakah di Garut juga melakukan hal yang sama? Baik. Alhamdulillah pada saat tanggal 8 kemarin Agustus 2014, hari Jumat kebenaran, Muspida bersama para tokoh agama dan OKP, LSM lain yang dihadiri sebanyak 400 orang di Garut yang dipimpin Bapak Bupati pada saat itu melakukan deklarasi untuk penolakan ISIS. Nah, jadi di berjalan waktu itu pun kami mendapatkan laporan dari para Kapolsek bahwasanya sampai tingkat Muspika pun melakukan deklarasi untuk penolakan hal tersebut sama. Tingkat kecamatan ya? Betul, tingkat kecamatan. Deklarasi oleh siapa saja waktu itu Pak? Ya. Siapa saja yang terlibat pada deklarasi? saat itu yang hadir Bupati, kemudian para tokoh agama, kemudian pemuka pesantren, pondok pesantren juga. Betul, Segarut, kemudian OKP, LSM, yang secara keseluruhan jumlahnya pada itu kurang lebih 400 orang. Karena pada saat itu setelah pelaksanaan sholat Jumat bagi kita ya, pelaksanaan itu. Baik,
Kita undang para pendengar untuk bergabung bersama kami dalam program Agama dan Masyarakat KBR dan TV Tempo di 0812 1188881 untuk Anda yang mengirimkan SMS. Jangan lupa untuk menyebutkan nama dan alamat singkat Anda. Dan Anda yang bisa juga bertanya melalui telepon di 080014033131. Hadirin yang ada di ruangan ini juga boleh bertanya. Kita ke SMS dulu, ada Pak Ali di Jawa Barat, di Depok sebenarnya Pak ya. Pertanyaannya adalah, Bapak Kiai, adakah dalil dalam Islam yang mengatur soal baiat terhadap pemimpin atau khalifah? Ini barangkali kan kemarin terdengar nih ya, baiat terhadap ISIS gitu. Apakah memang ada dalil yang mengatur soal itu, baik melarang atau mungkin yang sebaliknya? Silakan Pak Kiai. Satu-satunya baiat yang terjadi zaman Rasulullah itu hanya baiat baiatul Aqabah ula wasanya, yaitu ketika orang-orang Madinah ingin masuk Islam dan menyatakan masuk Islam dan setia pada Rasulullah. Makanya Rasulullah setelah baiatul Aqabah kedua hijrah ke Madinah karena melihat kesetiaan itu. Ada. Terus di zaman setelah wafat Rasulullah, di zaman Khulafaur Rasyidin, jadi dulu kan sederhana ya, ketika seseorang naik ya seperti Abu Bakar kan jadi khalifah Rasulullah, ya para sahabat kan membaiat beliau. Nah, baiat artinya menyatakan loyal dan mengakui legalitas lah. Barangkali di zaman sekarang ya apa yang kita lakukan pemilu adalah itu sebetulnya baiat simbol. Ketika saya menyoblos, ya, saya menginginkan nomor 1, nomor 2 jadi presiden, dan ketika dia jadi presiden saya akan taat. Itu kan artinya simbol baiat itu. Sudah kepada berbeda pemerintah gitu. yang sah. Seperti itu saja yang sepanjang saya ketahui. Bahwa kita sendiri sudah membaiat kepada pemerintah dengan menyoblos pemilu itu sendiri sudah baiat. Ya itulah baiat kita kepada pemerintah yang sah. Ya. Jadi nggak mesti kemudian untuk masuk satu kelompok di baiat harus setia kepada pemimpin. Itu kan ketika komunitas kecil ya, di zaman seperti zaman Khulafaur Rasyidin kan jumlah rakyat kan tidak seberapa banyak kan ya. Tapi kan sekarang dengan apa? Dengan manajemen, dengan pengaturan, dengan itu ini ya, serempak semuanya, kamu maunya siapa, maunya itu kan semuanya sudah baiat itu. Yang Ada lain yang penelpon? ingin bertanya silakan teman-teman yang hadir di acara ini di aula. Silakan angkat tangannya yang ingin bertanya. Ibu yang di sebelah kanan atau Mas Budi, ada yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Ai dari Intro. Yang akan saya tanyakan, bagaimana Pak ciri-ciri ISIS? Dan kedua, harus bagaimana saya menyikapinya kalau seandainya di lingkungan saya atau di tempat tinggal saya ada kelompok ISIS. Sudah sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih. Lalu Ibu yang berbaju biru di sebelah kiri sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dini dari Intro juga Bu. Mau bertanya, dalam penyebaran paham radikal ini mungkin untuk saat-saat ini pasti bisa dicegah ya, dan penyebarannya juga bisa diantisipasi sama masyarakat. Cuman saya mau bertanya, apabila ada hal-hal yang mencurigakan atau gerakan-gerakan yang mencurigakan di lingkungan kami atau di sekitarnya gitu, kita harus bisa memberitahu atau melaporkannya kemana gitu Bu. Baik. Ya, Ya. terima kasih. Terima kasih Ini Ibu. hampir Baik. sama tadi pertanyaannya ya. Pertanyaan Lalu di sama. sebelah kiri ini ada beberapa Oke. pria yang ingin. Oke, silakan. Oke, pertanyaan ya, setelah pertanyaan ini kita akan break. Silakan Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Dari intro, saya akan bertanya karena di sini lihat dari judul peran serta pesantren dalam mencegah penyebaran paham radikal. Cuma dasar saja yang mau saya tanyakan itu dari apa yang maksud dengan paham radikal menurut Islam. Karena selama ini kalau saya melihat, karena saya selaku orang awam, diartikan bahwa paham radikal itu identik dengan mati syahid atau mujahidin. Untuk saat ini, apakah di Indonesia khususnya, karena kalau kita lihat, kalau nggak salah ada sekitar 50-an orang Indonesia yang berangkat ke Irak untuk mujahid, katanya mujahid, malah ada seorang yang mati syahid, katanya gitu. Saya mau bertanya, apa itu yang dasar, apa arti dari yang garis bawah itu paham radikal secara Islam? Untuk mungkin itu aja ke Pak Kiai. Baik. Segitu aja dulu mungkin pertanyaan dari saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang lainnya yang ingin bertanya kita- disiapkan dulu pertanyaannya, nanti kita beri, kita buka kesempatan lagi. Kita akan jeda setelah ini dan kita lanjutkan program Agama dan Masyarakat KBR dan TV Tempo. Sesaat lagi kami masih mengundang Anda untuk bergabung. SMS boleh dikirimkan di 081211888181. Kami segera kembali. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Agama dan Masyarakat TV Tempo dan KBR, Kantor Berita Radio. Kita bersiaran langsung dari Garut, Jawa Barat di Pesantren Al-Musadadiyah. Sudah bersama saya ada Pak Kiai Tonto Towi dan juga Pak Irfan dan juga para hadirin yang ada di sini. Masih semangat ya?
masih sampai malam dan tadi bersemangat untuk bertanya juga. Kita punya 4 penanya tadi Pak, yang pertanyaannya hampir sama. Bagaimana kalau kita melihat ada ciri-ciri ISIS kayak apa sih? Kemudian kalau kemudian di lingkungan kita ada tanda-tanda seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ini mungkin nanti Pak Irfan yang akan jawab. Dan tadi paham radikalisme juga dari Mas yang bertanya. Silakan mungkin Pak Kiai dulu, nanti Pak Irfan akan menambahkan. Silakan Pak Kiai. Radikalisme begini, Rasulullah SAW pernah bersabda, Iyyakum wal ghuluwa fid din, fa innama halaka man qablakum bil ghuluwi fid din. Terus dalam hadis yang lain, halakal mutanatti'un qalaha salasan. Kata rawi al-mutanati huwa al-mutasyaddid fi ghairi maudihi. Jadi Rasulullah SAW sendiri sudah mewanti-wanti, hati-hati dengan radikalisme dalam kehidupan beragama. Karena kehancuran umat terdahulu disebabkan oleh radikalisme agama. Jadi dalam kehidupan beragama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan batasan pada kita. Kalau mungkin dalam istilah penerbangan zona ya. Zona, batasan wilayah manusia. Saya ambil contoh. Saya berdoa, itu zona saya, batasan saya. Ijabah wewenang siapa? Allah. Wewenang Allah. Jadi jangan sekali-kali kamu memastikan pasti besok kamu diijabah, nggak bisa. Itu berarti sudah melanggar zona. Ya, berdoa. Oke. Saya berusaha. Itu wewenang manusia. Ya, untuk menentukan hasil dan tidaknya usaha kita siapa? Allah. Itu zona Allah. Makanya jangan sekali-kali memastikan pasti kamu besok berhasil. Nah, bisa. Itu wilayah Tuhan, bukan wilayah kita. Ya, yang ketiga termasuk adalah zona kita adalah berdakwah. Berdakwah ini tugas kita. Al ulama warasatul anbiya. Tapi ketika seseorang berdakwah, urusan hidayah itu urusan manusia atau urusan Allah? Allah. Iya. Jadi kita sebagai manusia tidak diberi hak untuk mampu bisa memberikan hidayah kepada orang. Itu bukan zona kita. Jangankan kita manusia biasa, level Nabi Ibrahim aja, beliau berdakwah kepada ayahnya, tapi kan ternyata nggak dapat hidayah. Nabi Nuh ingin anaknya selamat, ya tetap aja kafir, malah tenggelam. Nabi Lut ingin istrinya malah, ya tetap aja celaka. Asyah ingin suaminya Fir'aun, ya nggak bisa. Rasulullah sendiri ingin pamannya yang namanya Abu Thalib dapat hidayah, ya nggak dikasih. Suatu saat Rasulullah, barangkali kalau bahasa kita ya agak gimana gitu ya, Abu Thalib segeralah masuk Islam, kalimat la ilaha illallah, ya. Malah ditegur sama Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Hei Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Urusan hidayah urusanku. Wa ma'ala rasuli ilal balag. Artinya apa? Kita sebagai manusia, zona kita berdakwah. Orang belum mendapatkan hidayah, ya kalau mengeluarkan golok sama ancaman fisik itu kan namanya sudah pemaksaan. Ya. Kalau kamu nggak mau hidayah, saya tembak kamu, seperti itu kan. Ya. Itu namanya ghulu, itu namanya radikalisme. Memaksakan kehendak
memaksakan norma agama kepada pihak lain, padahal Allah sendiri saja yang pencipta alam ini mengatakan lakum dinukum waliyadin. Itulah. Dan itu hukumnya apa, Pak Kiai? Apa? Hukumnya apa? Radikalisme itu berarti? Ya semua juga orang tahu kan, Pak. Jadi bagaimana kita mau menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum? Bagaimana kita sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri kan mewanti-wanti kepada Rasulullah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Hai Muhammad, kalau engkau menggunakan bahasa keras, semuanya akan lari dari kamu. Baik. Nah, Rasulullah aja seperti itu kan. Dengan bagaimana orang simpati, bagaimana kan harus simpati, bukan yang menyeramkan. Bagaimana orang mau masuk senang kepada kita kalau kita caranya kasar, kan seperti itu. Iya dah. Jadi radikalisme adalah orang yang tidak paham tentang zona wilayah manusia sendiri, nggak bisa membedakan zona manusia seperti apa, zona Tuhan seperti apa. Baik. Bablas itu. Bablas ya. Ya tadi di dalam militer ya, kalau ada penerbang asing yang masuk wilayah kita, zona kita, berhak nggak ditembak? Ya seperti itulah, kamu melanggar zona Tuhan, disikat sama Tuhan. Tapi ini tadi kita sudah bisa menyimpulkan pertanyaan pendengar Pak Amin dari Jakarta tadi. Pertanyaannya adalah kenapa kita harus kebakaran jenggot dengan ISIS sementara di dalam negeri juga banyak persoalan, termasuk persoalan sulitnya membangun rumah ibadah. Nanti boleh sedikit dikomentari. Tetapi tadi pertanyaan ibu-ibu dan bapak-bapak yang paling banyak adalah kalau di lingkungan saya melihat tanda-tanda itu, apa yang harus saya lakukan? Ini penting karena kita semuanya berperan ya Pak Kiai. Silakan Pak Irfan, barangkali melapor kemana? Tanya Ibu. Silakan. Baik, ibu-ibu atas pertanyaan tadi, bagaimana sikap yang harus kita lakukan? Kemudian apabila ada yang mencurigakan, apa yang harus saya lakukan? Pertama Ibu, tentunya kita di tingkat kecamatan itu ada Kapolsek, kemudian ada Babin Kamtipmas kita, berikut juga Babinsa dari TNI yang pasti langsung turun ke masyarakat. Apabila Ibu menemukan hal-hal sebagaimana tadi disebutkan Pak Kiai, jangan sungkan, langsung saja sampaikan, nanti biar dari Babin Kamtipmas atau Babinsa akan melaporkan ke tingkat lebih atas lagi untuk melakukan tindakan lebih. Demikian Ibu, mungkin jadi kalau ada permasalahan sedikitnya apapun, sampaikan kepada Babin Kamtipmas kami yang ada di Polsek. Demikian Bu. Baik, yang ada di sini boleh bertanya, yang ingin bertanya boleh bersiap-siap untuk berapat ke depan. Silakan menyebutkan nama dan dari mana. Untuk Anda pendengar di rumah, Anda bisa mengirimkan SMS di 0812 1188 8181. Jangan lupa menyebutkan nama dan alamat singkat Anda. Silakan Mas. Namanya jangan lupa ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ateng Suryana. Waalaikumsalam. Saya dari penggemar intro, juga kebetulan aktif di salah satu lembaga swadaya masyarakat, LSM FVG Garut, Guntur. Yang saya pertanyakan itu mungkin dijawabnya oleh Bapak Kiai dan Bapak Wakapolres. Apa sih hubungannya antara ISIS, teroris, dan KOS? Mungkin ada yang sebagian mungkin KOS Kristen Ortodoks Suriah. Kan di sana ada kata, apakah ada keterkaitan antara ISIS dan KOS? Kalau dalam bahasanya itu ISIS, Islamic State, Irak, and Suriah. Sedang KOS itu Kristen Ortodoks Suriah. Yang menurut di Dumai itu mereka itu sholat, zakat, puasa, tapi yang dibaca itu bahasa Injil. Ini yang harus dipahami karena kita jangan terjebak, oh ini orang Muslim, ternyata bukan. Kepada rekan adik-adik juga kan ini suatu pembelajaran bahwa apakah ini udah ada di Indonesia atau belum. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekaligus kita akan menutup segmen ini. Setelah ini kita akan lanjutkan masih di Agama dan Masyarakat, Tempo TV dan juga KBR, Kantor Berita Radio. Kami akan kembali dengan jawaban dari Pak Kiai dan juga Pak Irfan.
Kami masih menunggu Anda untuk bergabung di 0812 118 8181. Agama dan Masyarakat segera kembali. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Kita berada di segmen terakhir dari program Agama dan Masyarakat persembahan KBR dan juga TV Tempo. Di kesempatan kali ini kita bersiaran langsung dari Pesantren Al-Musadadiyah di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Masih bersama saya Sutami dan Arin Suandari dan Pak Kiai Tontowi Al-Musadad dan juga Pak Irfan Numamsyah dari Wakapolres Garut. Tadi ada yang menanyakan Pak Kiai, bedanya ISIS sama KOS tadi ya? Teroris juga ya? Pertanyaannya, silakan ada Pak Kiai, ada tambahan jawaban? Mau apapun namanya, yang jelas bila gerakan itu melanggar zona Tuhan itu radikal. Oke. Dan Islam anti radikal. Ya? Oke. Nah tadi juga ada pertanyaan untuk Pak Irfan, sudah adakah di Indonesia begitu ya? Di Garut khususnya ya? Ya? Di Garut khususnya. Pada dasarnya sama, kita sebagai penjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, pemerintah bersama dengan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, bagaimana caranya kita menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti dikatakan Pak Kiai tadi, apapun namanya kita berkomitmen menjaga NKRI ini Pak. Baik, kita ke penanya lewat SMS. Ada Venska di Jakarta, pertanyaannya, selama ini stigma yang berkembang di masyarakat, ada stigma yang berkembang di masyarakat, pesantren disoroti dan dikaitkan dengan paham radikalisme yang berujung pada tindakan kekerasan setelah beberapa terduga teroris diketahui merupakan lulusan pesantren. Apakah pesantren saat ini sudah berhasil menghapus stigma tersebut Pak Kiai, atau masih ada stigma itu sampai saat ini? Silakan Pak Kiai.
Artinya, halo. Artinya bahwa masyarakat sendirilah yang sebenarnya menilai stigma itu sudah ada atau tidak ya, bukan dari pihak dalam ya, pihak luar. Kami kan orang pesantren. Ya kalau saya mah subjektif. Ya justru yang nanya ya, kalau saya bertanya akan saya kembalikan kepada penanya. Lah menurut kalian gimana? Kan seperti itu ya ta. Dan tidak semua pesantren sama kan ya. Oke. Dan maaf dikit ya, di negara kita ya, kalau sudah masuk tataran hukum, itu sesuatu bisa dihukum itu kalau sudah berbentuk tindakan. Kalau orang ngelamun kan nggak boleh dihukum. Orang berteori kan nggak boleh dihukum ya ta. Betul. Baik. Tapi kalau sudah tindakan baru hukum kan? Ya. Iya kan seperti itu. Ya baik. Sekarang terlepas dari komunitas apa, kalau dia melakukan tindakan yang melanggar hukum ya tindak aja sesuai dengan hukum. Tapi kalau baru ngelamun, baru gini ya nggak bisa dihukum dong. Pikiran susah untuk dihukum ya Pak ya, kalau konsep maupun pikiran. Kita ke pertanyaan berikutnya, ada Pak Abdullah. Ini Pak Abdullah jauh nih dari Ternate. Pertanyaannya adalah sebenarnya bagaimana konsep Islam Rahmatan lil Alamin selama ini dikembangkan oleh para santri, terutama di pesantren Al Musadadiyah. Monggo Pak Kiai, ini Pak Kiai. Bagaimana para santri sehari-hari mengamalkan Islam Rahmatan lil Alamin? Silakan. Ya, dari kata-kata Islam aja kan itu keselamatan. Iya. Jadi memang kita ini agama yang menuju kepada keselamatan dunia dan akhirat. Dan Islam ya, itu mengajarkan ada 5 hal yang harus dijaga dalam diri kita. Jaga agama, jaga keturunan, jaga kesehatan jiwa, jaga kesehatan fisik, dan jaga harga diri. Itu harus dijaga. Nah kalau seandainya kita merusak fisik orang, merusak menjaga harta, makanya nggak boleh ada pencurian, perampokan. Menjaga akal, makanya jangan mabok, jangan melakukan narkoba. Menjaga keturunan, makanya nggak boleh berzina. Menjaga harga diri, makanya nggak boleh ngomongin orang, gitu ya. Menjaga agama, makanya lah jangan keluar, artinya mah melakukan kemurtadan lah atau kemusyrikan seperti itu. Ya itulah yang namanya wujud rahmatan lil alamin. Buat kita, maaf ya, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala sendiri itu mempunyai kebijakan. Dari sebuah hadis dikatakan, ini yang kemarin jadi kontroversi dengan Profesor Quraish Shihab waktu Ramadan. Ya. Itu sebenarnya hadisnya begini. La yadkhulu ahadukum al-jannata bi amalihi wala anta ya Rasulullah wala ana illa ayataghammadani bi rahmatihi. Jadi hadis itu mengatakan bahwa tiket surga itu tidak akan bisa dibeli oleh amal manusia. Lantas apa yang memasukkan seseorang bisa masuk surga? Itu hanya rahmat Allah, kasih sayang Allah. Nah sekarang bagaimana cara mendapatkan agar saya dikasih sayangi oleh Allah? Ketika saya berhadapan dengan Allah, Allah tuh sayang sama saya. Apa kata Allah? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Tebarkan kasih sayang terhadap sesama, nanti kamu saya kasih sayang. Ya. Jadi judulnya agama ini adalah rahmat, sayangilah sesama. Ya begitu. Makanya Asmaul Husna yang 99 hanya kalimat Ar-Rahmanir Rahim yang selalu diulang-ulang. Surat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim lagi. Kenapa tidak Bismillahil Jabbaril Muntakim? Padahal sama-sama Asmaul Rahmanir Rahim, bahkan ada surat Ar-Rahman. Jadi Tuhan aja dari 99 Asmaul Husna, ini yang ditonjolkan rahmatnya, kasih sayangnya. Leo umatnya masa nggak sayang pada sesamanya, kan ya begitu. Ini kasih sayang yang ditularkan kepada sesama manusia tanpa lagi memandang agama
yang berbeda. Kan sudah begitu. dijelaskan di dalam fikih. Walaupun non muslim dia tetangga. Tetangga itu ada 4. Saudara sesama muslim 1. Ada? Bukan saudara tapi muslim 2. Ada? Muslim tapi bukan saudara. Keempat, bukan saudara, bukan muslim, semuanya tetangga mempunyai hak yang sama. Kamu nggak boleh nyolong anunya, nggak boleh nggak bisa. Nah, jadi Islam itu menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Namanya Islam itu adalah menjunjung tinggi norma kemuliaan manusia. Jadi segala aktivitas yang akan merugikan kemuliaan manusia, hak asasi manusia, pasti agama melarangnya, mesti agama melarangnya. Dan ketika kita apapun aktivitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemuliaan manusia, nilai-nilai kasih sayang manusia, mesti agama menyuruhnya, mesti atau minimal menganjurkannya. Itu jelas agama. Ini Pak Irfan sebagai polisi tentu akan senang sekali kalau semua warga menghayati yang diajarkan oleh Pak Kiai ini ya. Aman, tentram di Garut tampaknya. Jadi Bang betul seperti Pak Kiai katakan, konsep Islamiyah itu memang kasih sayang gitu. Alhamdulillah di bawah pimpinan Bapak AKBP Arif Rahman selaku Kapolres, yang beliau untuk diketahui juga, beliau setiap apel pagi mewajibkan untuk kita semua membaca Asmaul Husna. Nah, ini dimaksudkan adalah seperti visi misi beliau Polres, bahwa pertama adalah kejujuran, kemudian integritas, kemudian kebersamaan, hierarki loyalitas. Ini diharapkan selain menumbuhkan rasa kasih sayang dari sesama polisi, kita dapat bekerja sama dengan masyarakat dengan rasa kasih sayang dan kepercayaan yang tinggi gitu. Oke. Nah, itulah yang bisa kita utarakan. Saat ini beliau memimpin, intinya segala macam kegiatan atau pengamanan selalu kita melafazkan Asmaul Husna secara bersama. Baik. Pak Irfan, apa sih harapannya terhadap para tokoh dan ulama? Ini kan para tokoh dan ulama ini kan yang memegang nyaris memegang kendali umat begitu ya. Betul. Apa yang disampaikan Pak Kiai didengar, apa yang disampaikan para tokoh ini pasti ingin dilaksanakan. Tentu saja tidak hanya di Garut, di berbagai tempat. Apa sih yang diharapkan dari kepolisian supaya tokoh-tokoh agama ini turut bersama-sama memberikan sesuatu yang sejuk gitu? Betul. Jadi kita selaku aparat kepolisian, bagaimana penjaga keamanan ketertiban, tentunya kami sangat mengharapkan sinergitas kerjasama dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat di dalam menjaga keamanan ketertiban di Garut ini khususnya. Terhadap paham radikalisme dan ISIS tadi, apa secara real gitu yang diharapkan oleh kepolisian? Secara real mungkin contohnya tadi sudah kami katakan bahwa sampai dengan tingkat polsek pun kita sudah terjalin sinergitas kebersamaan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, sampai dengan terbuatnya suatu deklarasi secara bersama. Itu yang kita harapkan, semoga kedepannya kita selalu bisa bekerja sama, Pak. Ya. Baik. Terima kasih kalau begitu Pak Ivan dan Pak Kiai. Ini kita ingin meneruskan tapi waktu kita terbatas. Sampai di sini saja perjumpaan kita membahas bagaimana peran pesantren dalam mengatasi dan juga menanggulangi paham-paham radikalisme. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan Pak Kiai Tontowi Musadat sebagai pemimpin Pondok Pesantren Al Musadadiyah Garut, dan Pak Irfan Mansyah, Wakil Kepala Kepolisian Resort Garut dalam dialog kita kali ini. Terima kasih untuk hadirin yang ada di ruangan ini. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk para narasumber kita. Baik, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Arin Suwandari. Dan saya Sutami, kita akan jumpa lagi di kesempatan mendatang. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.